berkolaborasi dengan ibu-ibu PKK RW 038 sehingga suksesnya acara malam hari ini atas kerja sama daripada dua lembaga, yaitu dari pengurus RW dan ibu-ibu PKK. Terima kasih atas kerjasamanya. Salawat dan salam tak lupa tersanjung kepada penghulu alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang hadir, khusus yang muslim, tentunya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, hadir di tengah-tengah kita Bapak Kepala Desa Sumberjaya, Bapak Matam SPDI. Yang sama-sama kita hormati tentunya Bapak Ketua RW 038 Bapak Andi Susiandi. Yang sama-sama kita hormati, di sini ada Bapak Kadus Nata. Hadir di tengah-tengah kita juga Bapak Polisi RW. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak jarang mendengar, beliau sekarang hadir di tengah-tengah kita. Bapak Dodi, nanti beliau yang akan memperkenalkan. Hadir di tengah-tengah kita juga Bapak Ketua RT dari 01 sampai dengan RT 05. Hadir di tengah-tengah kita juga tokoh masyarakat di RW 038, ada Pak Gunadi, ada Pak Wisman, ada Pak Is, dan yang lainnya, serta yang tidak lupa yang kami cintai ibu-ibu PKK RW 038, Ibu RT 01 sampai dengan 05 yang malam hari ini begitu cerah kelihatannya dengan seragam yang ada. Semoga hadirnya kita, duduknya kita pada malam hari ini menambah daripada kenikmatan acara halal bihalal RW 038. Semoga nantinya berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, serta para tamu undangan yang tadi mungkin belum dapat saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Ada juga dari NU di sini saya lihat, ya, dari pengurus NU, dari Banser. Beliau mungkin nanti ada tugas kembali di Geraha Prima katanya. Semoga tugasnya diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara sambutan-sambutan, silakan bapak-bapak, ibu-ibu, ada hidangan, ada snack yang dapat dicicipi, silakan. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Acara pertama, sambutan pertama, kami mohon sedianya Bapak Ketua RW 038 Bapak Andi Susiandi. Kepadanya kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Matam SPDI, Bapak Kepala Desa Sumberjaya. Yang saya hormati tandem RW saya ini, Polisi RW Bapak Dodi Iskandar. Jadi dia di Polres Kabupaten Bekasi, di Ramor, Pak ya, Reskrim Ramor, reserse di Ramor. Jadi jarang datang ke sini, sibuk terus. Yang saya hormati Bapak Nata
Wakadus 3. Yang saya hormati Bapak Pengurus Inti RW 08 beserta pengurus. Yang saya hormati Dewan Penasehat RW 08. Yang saya hormati Bapak-bapak Ketua RT dari 01 sampai 05 beserta stafnya. Yang saya hormati pengurus PKK RW 08. Terima kasih yang pertama aku ucapkan kepada kepanitiaan, terutama ibu-ibu tadi sejak pagi sudah masak. Waduh, saya akuin terima kasih banget. Yang kedua kepada kepengurusan kepanitiaan yang sampai alhamdulillah sampai hari ini kita dapat melaksanakan dengan baik acara ini. Ke depan kita akan lebih guyup lagi, sama-sama kita terbuka. Ke depan RW 38 akan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'adah wa nasara abadahu abadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawa mulkillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Waqad qala Allah ta'ala fi kitab tanzil wa huwa asdaqul qail. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ittaqullah kunu ma'asadiqin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi man ahya sunnati faqad ahabbani faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, udah 3 menit kan 5 menit tapi 10 menit nih. Bebas, Pak. 3 menit. Bebas. Setengah jam apa? Ceramah lagi alat cepet banget. Saya di Jawa kayak 1 jam. Kalau orang Jawa semua Pak nggak ngerti bahasa saya pasti. Dia nggak ngerti, saya juga nggak ngerti. Apa yang saya ucapinnya adalah gitu. Amin. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir Islam pribadi sebelumnya mengucapkan minal aibin wal fa'idin wa maqbulin taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan dengan sama Idul Fitri ini Allah limpahkan rahmat buat kita semuanya. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Untayan rahmat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini Allah memberikan kita nikmat sehat wal afiyah wal iman. Dengan kita Allah kumpulkan malam hari ini di dalam acara halal bihalal, acara halal menghalalkan, dan mudah-mudahan dengan sebab malam hari ini Allah jamin kita punya hati semuanya. Bil khusus malam hari ini juga ada acara haul. Mudah-mudahan dapat berkahnya hadarna yaman hadar. Jadi saya diajarin, saya punya guru Kiai Firman Nur Aliyah Haya Al-Attas. Dia bilang kalau kita nggak bisa hadir satu majelis haul yang kita pengen banget hadir, udah ucapin hadarna yaman hadar. Kemudian kita bisa hadir. Haul siapa? Haul Al-Habib Saleh bin Musin Al-Hamid Tanggul. Pengen banget ke sana nih. Tapi hati nggak sampai, emak jasad nggak sampai ke sana. Mudah-mudahan hati kita sampai ke sana Pak ya. Salawat dan salam kepada suri teladan alam Sayyidil Anam Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa alihi washabihi, kepada keluarga sahabatnya, dan mudah-mudahan untayan selawat tersebut sampai untuk kita nanti kepada hadratul Rasul untuk disampaikan nanti oleh malaikat bahwa kita umatnya Nabi Muhammad. Kelak kita berjembat di syiratnya Allah di belakang liwa'ul hamid, belakang benderanya Nabi Muhammad. Kita di yaumil mahsyar dengan pertolongan daripada Nabi Muhammad dan syafaat uzmanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraka alaihi wa alihi wa ashabihi. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala,
Apa yang udah kita bawa daripada Ramadan? Apa yang udah kita bawa dari Ramadan? Apa yang udah kita dapatkan daripada Idul Fitr? Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dikatakan dalam satu makalah, laisal id liman labisal jadid. Id itu bukan suatu baju yang baru, bukan suatu baju yang baru, pakaian yang bagus, bukan. Wa innamal id bima ta'atuhu tazid. Id itu adalah tambahnya kita taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Lihat di Ramadannya, apa yang udah kita kerjakan di Ramadan. Kalau Ramadannya tiap hari juga main catur gaplek mulu, ya jadi begitu. Tapi kalau Ramadan kita isinya dengan ibadat, kita dengan salawat, kita baca Quran, masjid, jamaah, semuanya kebaikan, sedekah, yakin iman itu pasti akan tambah. Kenapa? Karena Allah persiapkan daripada orang yang berpuasa tersebut, dikatakan la'allakum tattaqun. Karena pasti hadiahnya itu, nggak mungkin yang lain. Hadiahnya pasti yang itu. Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dikatakan oleh Al-Imam Ali karamah wajhah, laisal id liman jamala libas wa markub. Id itu kita lebaran kemarin, kalau lebaran mah siapa aja Pak, tapi kalau id enggak. Id itu artinya kembali, fitr itu fitrah, kembali kita kepada fitrah, kepada kebaikan kita lagi, kembali kita waladat ummuh. Kalau orang tuh kalau puasanya benar, Ramadannya benar, itu tuh kayak bayi baru dilahirin, dosanya Allah ampunin. Maka dikatakan oleh Imam Ali, wa innamal id ghufira lahu wadzunub. Id itu adalah diampuninya dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita introspeksi sendiri nih, apa yang kita lakuin di dalam Ramadan. Kalau Ramadannya sama aja, percuma kita puasa. Apa yang kita bawa dalam Ramadan? Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Jami' Shaghir dikatakan afdalu fi antasila man qata'ak. Kita ada 3 catatan di dalam kitab Jami' Shaghir, keutamaan. Apa hasil keutamaan kita daripada Ramadan? Afdal fi antasila man qata'ak adalah keistimewaan atau fadilah atau keutamaan daripada Ramadan itu adalah kita dapat menyambung silaturahmi sama orang yang mutusin tali silaturahmi sama kita. Nah ini pada iya nggak nih? Hah? Bapak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, assalamualaikum Bu. Saya kira nggak ada yang dengar. Hasibu goblatu hasabu isap rokok, sampai sebelum kita diisap sama Allah. Nggak sampai diisap aja lah. Tapi kita ngaji itu. Ya, kita nih santai Pak. Jadi majelisnya kalau nggak baca Al-Quran yang tadi kan, nah berarti aman dah saya. Boleh rokok. Biasanya saya kalau ngeliat majelis ada rokok saya nggak mau datang dah. Bu guru saya nggak boleh baca Al-Quran Pak. Tapi ini nggak boleh, nggak ada ngaji kan tadi kan? Nggak ada. Tapi kita ngambil barakah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, gimana tuh hasil kita? Makanya di dalam ini alam nih salah satu caranya nih halal bihalal, nggak ada tuntunannya Ustaz Kiai, bid'ah itu haram tuh, ketok palanya Pak, ya, kayak gitu mah nggak kepake. Banyak nggak kayak gitu? Banyak. Halal bihalal nggak ada ajaran di Islam. Emang kagak ada tulisan kitabnya, kagak ada halal bihalal, nggak ada. Tapi majelisnya ada nggak di dalam hadis? Kan ada. Manjalisan komun yazkurunallah illa khafat semua malaikat dan seterusnya. Kan ada dalilnya, masih kagak. Kan gitu. Nih caranya, sebabnya kita halal bihalal nyambung silaturahmi. Saya selama Ramadan jarang ketemu Pak Rohendar. Di Malu ketemu. Saya ketemu Pak Matam berapa bulan? Lama banget ketemu lagi sini. Kalau bukan karena ini sabab ini malam, ini acara, nggak ketemu kita silaturahmi. Maka alhamdulillah.
tinggal kita sambung deh. Makanya enak tuh pada pulang kampung ya, nikmat banget tuh. Pengen banget, saya nggak punya kampung Pak. Ayo ikut Pak. Iya, sekali punya kampung cuma sejam loh Pak Klender, dekat amat. Sejam juga macetnya cuma di Bekasi Timur. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita bawa daripada Ramadan? Yuk sama-sama nilai diri sendiri, yuk kita ukur. Kira-kira udah sampai belum nih kita di dalam nyambung silaturahmi? Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya jadi ingat saya punya guru Al-Imamul Alamah Al-Barakah Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Ghazal As-Sagaf. Ketika majelisnya gini, di satu majelisnya dia cerita tentang Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Hasil ini, cerita ini bisa menjadi hasil riadah kita di dalam selama bulan Ramadan nantinya nih. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu hari itu Nabi Musa itu doa sama Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb arini rafiqi fil jannah, ya Allah kasih tahu saya, perlihatkan kepada saya siapa teman saya di surga. Bu, udah tahu belum teman di surga? Udah tahu belum? Pak udah tahu? Belum. Nabi Allah Musa minta, ya Allah kasih tahu saya siapa teman saya di surga. Maka Allah jawab, Nabi Allah Musa itu salah satu Khalilullah, salah satu makhluk yang bisa bicara sama Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti ini di Tursina ya. Nggak kuat Nabi Allah Musa ya, tapi salah satu Khalilullah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah jawab permintaannya, hai Musa, kalau kamu ingin melihat siapa temanmu, tetanggamu nanti di surga, maka pergilah ke suatu desa. Ada seorang rajul, seorang anak muda laki-laki yang dia berparasi seperti ini dan jualan daging. Biasa ngabisin hari-harinya di pasar. Maka Nabi Allah Musa kalau udah dapat begitu orangnya emang peka. Nabi Allah Musa orangnya peka itu pengen tahu. Samperin Bapak Ibu rahmatullahi subhanahu wa ta'ala, datang ke desa, dia lihat tuh desanya benar, ketemu pasarnya benar, ketemu orangnya ini nggak yakin. Kenapa dia bilang nggak yakin? Kalau dalam bahasa sekarang, apa iya benar teman saya di surga begini? Kalau kita kan pengen teman di surga itu adalah pakai gamis, pakai sarung, pakai peci gitu kan, mukanya enak dilihat. Ini mukanya nggak dilihat sama sekali enak. Oh dibilang anak sekarang kayak pangker deh, anak pang sekarang tuh, kayak gitu nggak kelihatan deh, rambutnya panjang, dekil. Dan dia lihat yang paling jadi kunci dia, ini orang ketika nimbang suatu barang dagangannya, timbangannya itu dilebihin. Dia cari keuntungan, kecurangan dari situ. Makin penasaran, kok seperti ini teman saya di surga. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau di dalam Arab itu bahasa orang dulu kalau ada musafir itu dia nanya. Dan orang Arab itu senang kalau ada musafir minta tolong. Boleh nggak saya nginep di rumah Anda? Gitu. Ini Nabi Allah Musa mau mengenalin namanya dia. Hai fulan, boleh saya musafir, boleh nggak saya nginap di rumah Anda? Boleh, senang tuh. Nabi Allah Musa ngeliatin nih, kayak pasar kaget aja, pasar kaget dari jam 6 sampai jam 9 kali ya. Sini nih, dari jam 6 sampai jam 9. Selesai itu pulang, diikutin sama Nabi Allah Musa. Sampai di rumahnya, dibuka pintu, disuruh masuk, suruh duduk. Ini orang masuk ke dalam, masuk ke kamar. Maka saya bilang Nabi Allah Musa orang peka, orang yang pengen tahu dia, orang yang paling penasaran. Nabi penasaran kan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Masuk diperhatiin, diintip tuh anak muda. Ini ngapain nih ke dalam? Ternyata dia ke dalam, dia buka satu lemari, dikeluarin keranjang. Dia keluarin keranjang, dia keluar lagi, dia ambil daging, dia ambil roti. Ini roti, tahu nggak roti? Roti Pak, itu bahasa Jerman. Temennya bakwan, roti namanya. Dia pakai roti, dia kasih masukin ke dalam keranjang. Dikit kok dilihat, kenapa nih? Kira piaraan.
Ditanya dong, hai fulan, siapa yang ada dalam keranjang? Kamu ngasih makan apa di dalam keranjang? Bukan siapa, ngasih makan apa dalam keranjang? Ternyata di dalam keranjang itu ketika dibuka, dia punya orang tua yang sudah lumpuh. Orang tua yang udah lumpuh. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang tua ini setelah dikasih makan, doanya udah nggak jelas. Begitu dah. Kalau orang udah stroke kan susah ngomong. Ini nggak jelas. Akhirnya Nabi Allah Musa, ini siapa yang kamu kasih makan? Dia itu orang ngomong apa? Maka pemuda ini bilang begini, wahai saudara, ini orang ibu saya, udah sakit lumpuh semenjak 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu. 5 tahun terakhir dia punya lidahnya sudah lumpuh, nggak bisa ngucap. Kalau bahasa sekarang stroke. Bahasa sekarang stroke, bisa ngucap. Lalu dia tanya, apa yang diucapin orang tua? Apa kamu ngerti? Saya tahu. Karena orang tua saya ini orang awam, doa dia cuma satu. Ini doa umum nih. Doanya ibu nih. Apa yang didoain nama itu ibu? Ibunya cuma doa gini. Allahumma ja'al wali hada, ya Allah, jadikan anak saya ini rafiqi Musa fil jannah. Ya Allah, jadikan anak saya ini tetangganya Musa nanti di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kira-kira kalau kita doain nama orang tua kita begitu enak gak? Allahumma ja'al waladi hadza rafiqi Nabi Muhammad fil jannah. Enak gak begitu? Kita doain nama orang tua kita nanti duduk sama kita punya Nabi. Selamat gak? Selamat. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dibilang Musa? Hai fulan, saya ini adalah doa yang diucapkan oleh ummi kamu, sayalah Musa alaihi salatu wassalam, Nabi Allah. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, petikannya, lihat silaturahminya ketika lebaran, Idul Fitri, apa yang udah menjadi adat di orang Melayu. Pulang kampung yang mau ketemu siapa? Sapinya, ayamnya, bukan orang tuanya yang dikejar. Itu yang itu birrul walidain. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu petikan kita daripada hasil Ramadan. Jadi orang yang pulang kampung itu sangatlah bersyukur ketika dia punya orang tuanya. Kenapa? Udah bisa jadi catatan itu birrul walidain, anak yang bakti sama orang tua. Insya Allah. Lalu yang kedua di dalam kitab Jami'atus Shaghir, apa yang dituliskan? Dikatakan wa tu'ti man zalamak wa tu'ti man haramak. Kamu beri sama orang yang gak pernah ngeberi kamu. Kamu kasih sama orang yang gak kasih kamu. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an dikatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum jannatul ardu was samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina amanu yunfiqu fi sarra wad dharra. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, Ramadan menginginkan kita menjadi hamba yang muttaqin, orang bertakwa. Tempatnya ada di mana? Tempatnya ada di surga Allah, udah kita disiapin. Bagaimana caranya? Alladzi yunfiqu, orang-orang apa itu? Yang menginfakkan hartanya sarra wa dharra, waktu lapang dan susahnya. Saya tanya Bapak Ibu, sesusah-susahnya kita keluarin zakat fitrah nggak? Ayo ngaku, siapa yang ngeluarin? Bu, ngeluarin zakat fitrah nggak? Ibu yang di belakang? Ini belakang nasi kebuli apa sih? Bunyi centongnya enak banget, tangteng. Ini kalau kebuli sih percepat nih. Kalau bahasa saya lama-lamain dah. Bapak Ibu rahimahullah Subhanahu wa taala, lihat didikannya Ramadan. Sesusah-susahnya kita itu nggak mau jadi dari 88 asnaf, nggak mau.
Kita mau jadi muzaki, bener? Kita mau jadi muzaki. Kita menjadi orang yang zakat, ngeluarin zakat. Maka inilah didikannya. Waktu lapang susah kita manfaatin, suka sedekah tuh pagi di masjid. Bener gak? Ketika kita terawih, kotak amal lewat, dimasukin apa kita lewatin? Hah? Masukin. Lihat susah-susah gitu. Didikannya Ramadan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir daripada pas nih Pak Lukman nih pas 15 menit pas. Lihat, perhatikan Najmul Shaghir yang ketiga. Catatan apa hasil kita daripada Ramadan, yaitu wa ta'fuwa amman zalamak. Kita memberi maaf sama orang yang udah zalim sama kita. Kita ini ngasih maaf sama orang yang zalim sama kita. Bagaimana Nabi ketika di Taif? Lihat ajaran Nabi. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah didikan Ramadan, inilah didikan daripada Aid. Lihat bagaimana Aid mengajarkan kita. Saya nggak pernah menghiraukan orang yang bilang halal bihalal, bid'ah, haram, saya nggak pernah peduli. Lihat hasilnya, apa manfaatnya. Lihat ketika berjumpa di dalam Aid, selesai Aid, salam-salaman, maafin saya ya, saya punya dosa, saya punya salah, kan gitu tak kita ngucapin, minta ampun mak dia. Mudah-mudahan itu jadi reda. Ini kan sesuai sama hadis Nabi. Dibilang tuh kalau orang wah habis sholat nggak ada tuh salam-salaman ketika Id. Saya bilang, lihat hadisnya, ma min muslimain yaltaqiyan wa tasaffahan illa ghufira bainahuma qabla an yaftariqa. Lihat hadisnya. Kalau ada dua orang muslim ketemu dia salaman, apa kata Allah? Allah akan ampunin kedua orang itu sebelum dia ngangkat itu tangan, Allah udah ampunin dosa keduanya. Alhamdulillah. Lihat didikan hasilnya Ramadan dan Id yang ada di Melayu. Ini sama kan sama Tambun begini ya, sama Tambun. Yang terakhir Bapak-bapak rahmatullah subhanahu wa ta'ala, mana daripada Ramadan dan Id yang udah menjadi asar di rumah kita? Bekas apa yang ada Ramadan di rumah kita? Korma, wah, kolak basi, nastar semut, bener. Apa lagi tuh? Sabun, gembur. Ya, dodol susah nyarinya sekarang, geplak juga susah tuh. Kalau ada boleh Pak kirim ke rumah tuh, Pak Matang. Susah nyari geplak beneran. Saya punya murid sekarang kirim. Dia nggak ngirim, dia bilang. Tahun ini rugi banyak nih saya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, mana asarnya Ramadan? Mana asarnya daripada Id? Maka siapa yang harus menyebutkan itu? Kita, orang tua, kita yang hadir di sini. Jadiin asar dong di rumah kita. Bagaimana cara asarnya? Yuk, yang kita kemarin Ramadan, setiap kita kerjakan tiap malam, tiap siang, sholat jamaahnya, sedekahnya, akhlak baiknya. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kata Nabi, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya orang itu daripada dia menjaga dia punya mulut. Selamatnya seorang insan daripada dia jaga dia punya mulut. Maka coba lihat orang yang lagi puasa, dia jarang-jarang mau ngomongin orang, bener, keluar aja dia ogah. Mana sekarang? Ada nggak di kita? Mana? Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana hasil itu bisa turun ke anak kita? Makanya saya juga ngeri. Sekarang itu yang kita takutin bukannya kumisnya baplang udah kayak tape goreng, bukan. Kita nggak takut kayak gitu. Ya, yang badannya gede kita nggak takut. Yang kita ngeri itu anak-anak SMP naik motor boncengan bertiga. Coba lihat yang bertiga, pasti kita ngindar. Itu yang kita takut sekarang.
Yang badan gede pakai akar bahar, pakai sepatu bot, nggak ada, pasti tukang sampah tuh, pakai sepatu bot, ya kan? Pakai sepatu bot. Kalau jengkel kita tahu tuh preman, ya, sepatu bot tuh tukang sampah, ketahuan belakangnya bahar. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka kata Nabi dibilang, dikata di dalam Ghazidahnya Al Imam Busiri, kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila surji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi' ashani wa daraji. Mana asar selawatnya, Mas? Kullu baitin anta sakinuhu, semua rumah yang kau singgahi ya Muhammad, laisa muhtajan ila suruji, nggak perlu lagi pelita terang, udah nggak perlu lagi lampu-lampu, nggak perlu. Kenapa? Udah ada Nabi di situ. Sekarang bagaimana Nabi ada di rumah kita nggak kenal ngerjain sunnah, kita nggak kenal ilmu, kita jauh daripada ulama, kita benci sama ustaz, kita jijik sama pengajian. Bagaimana bisa? Kalau kita nggak kenal itu namanya Nabi. Makanya idola yang paling sempurna itu kita mengidolakan Nabi Muhammad, nggak ada lagi yang lain. Idola yang paling sempurna adalah Nabi Muhammad. Sekarang bagaimana kita giring anak kita biar kenal Nabi nih? Kan gitu. Pak Polisi, nih saya dukung nih. Kita main ke rumah ya. Gampang kopi rokok kembang saya kasih. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, mana akhlaknya Sayyidatina Khadijatul Kubra, seorang istri yang sangat luas dia punya hatinya untuk suaminya. Bu, ada nggak hati kita luas sama suami? Luasin hatinya sama suami. Yuk, 2 orang. Gak jawab. Yang 2 orang ke rumah deh, saya kasih hadiah. Janda, Pak. Yang jawab janda, Pak. Lihat itu, mana akhlaknya Fatimah Zahra, mana akhlaknya Ali bin Abi Thalib, mana akhlaknya Hasan wal Husain, mana akhlaknya? Kalau kita nggak ngasih tahu, kita nggak ngajarin anak kita, ayo tarbiyah Ramadan tuh keluarin, Bapak, amalin terusin. Jangan cuma sampai kita Ramadan baca Quran ngaji, tapi setelah Ramadan selesai. Lagi Ramadan sering duduk sama Ustadz ngobrol, sering ngasih amplop Ustadz. Kalau Ramadan mah kelar, bukan amplopnya, ketemunya. Sering bincang Ustadz, saya nih pengen sholat nih, nanti tahajud. Kalau kita taraweh, kita ngikut ya sholat witirnya. Kalau kita mau tahajud ntar malam, kan nanya tuh. Habis Ramadan nggak nanya tuh dia. Dia lupa, Ustaz tahajud berapa rakaat sekarang? Tahu dia nanya, tahajud berapa rakaat? Nggak senang-senang tuh. Mana hasilnya tarbiyah gitu? Saya tagih Bapak Ibu semuanya. Saya tagih Bapak Ibu semuanya. Kenapa saya seperti ini? Karena setiap tahun kita hilang semua daripada Ramadan. Akhirnya apa? Ini hasilnya nih, kita punya anak. Makanya saya paling takut kalau saya punya murid itu saya nggak bisa bawa akhlak anak-anak dari bawah. Saya paling takut. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, saya agak cerita sedikit. Tahun 90-an sampai tahun mungkin sekitar 99 atau 2000-an, Bapak tahu yang namanya Pangkalan Buaran, Upar, Pulau Gadung, Raden Inten. Itu orang baik ke Pangkalan tuh pada nggak ada yang berani, Pak. Yang malak, yang mabuk, itu gila-gilaan. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, saya ambil mereka dari segini, dari anak-anak SMP. Bapak sekarang berangkat ke Buaran, itu majelis taklimnya banyak. Saya dakwah di situ 3 tahun. Yang mabuk, yang bajingan, yang suka keluar masuk pesantren, ngaji sama saya. 3 tahun, Pak. 2005 sampai 2008. Setelah 2008, 2007 kiainya tahu ada anak muda di daerah situ yang mau ngaji. Kalau nggak salah Ustadz Wahid, Kiai Wahid. Setelah itu saya lepaskan, nggak mau lagi. Karena kiainya udah tahu, selesai tugas saya. Sekarang mana di tempat kita? Mana di tempat kita? Malah saya khawatir anak-anak di sini terafiliasi dari yang dulu. Itu saya khawatir. Tetapi
kalau kita bentengin sekarang, jangan kaget 5 tahun 10 tahun ke depan dia akan jadi bajingan semua. Kalau kitanya nggak contohin akhlak di hadapan mereka. Bapak Ibu rahmat, ketemu orang, makanya saya suka sering wa ta'awanu 'ala birri wa taqwa. Sering-sering kita itu ngingetin teman buat baik sama dengan sama Allah. Sering-sering gituin. Jangan setiap kita ketemu anak wa ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, kita ngomongin orang, ngadu domba orang. Anak kita dengar kayak gitu, apa anak kita nggak jadi kupingnya masuk? Jangan ketemu si fulan orangnya begini. Wah, orangnya mah begini. Jangan ketemu sama ustadz itu ya. Ustadz itu kalau ngencingi diri, dia tahu-tahu kan kita ngencing diri. Bapak, jangan pernah kalimat wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan pernah mengarahkan ucapan kita di hadapan anak kita itu musuh buat orang lain. Tapi selalu ucapan kita di depan anak kita adalah bil ihsan. Makanya saya bilang salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya itu orang itu dari dia punya jaga mulut. Kalau orang doa, Al-Imam Hajar Haytami itu dia adalah bagaimana makbulnya doa, hifdzul lisan wa hifdzut ta'am. Kalau kita mau makbul doa, kata saya punya guru Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Leghat Al-Sagab daripada Ibnu Hajar Al-Haytami, itu orang yang doanya mustajabah. Sama nih kayak haul sekarang nih, hadarna ya man hadar ya Allah. Sama haul malam ini nih, Al-Habib Saleh bin Al-Habib Tanggul, dia punya doa udah kayak kilat. Namanya dia punya kayak kilat. Al-Habib Saleh itu kalau dia nyalain dia punya gaharu, itu nggak pakai korek, Pak. Oh, saya tahu, karena saya tahu itu ada orang, ada namanya Haji Umar. Ketika datang sholat dia cerita langsung sama saya. Itu Habib Saleh kalau nyalain itu pakai begini, Pak. Itu ngebakarnya lagi doang. Itu ada api yang datang. Karena doanya mustajabah. Orang-orang minta doa sama dia. Sampai raja di Saudi, Raja Fat, anaknya itu kalau banyak cerita asar tuh, anaknya itu nggak punya dubur. Anaknya nggak punya dubur. Akhirnya siapa? Yang bawa dia Habib Saleh Tanggul ajak ke sana, didoain selesai. Punya dubur, pulang dari situ. Dikasih hadiah nggak punya, dia nggak mau, dikeluarin hadiah, dipulangin ke Saudi. Kalau kita dikasih dari Saudi hadiah, terima nggak? Terima nggak? Saya bisa terima. Jangankan dari Saudi, ya dari Sumber Jaya biasanya saya terima. Ya, ini bukannya kode nih, bukannya kode, bukan. Saya terima orang hadiah, gitu. Tapi lihat orang soleh dia nggak mau, ditolak. Akhirnya Al Habib Alwi bilang, Habib boleh tolak, tapi kita punya keluarga di Hadramaut bocok utuh. Bagaimana cara dia itu makbul doa? Hifdzul lisan wa hifdzut ta'am, jaga mulut sama jaga makan. Bagaimana jaga makan? Hindarin yang haram. Hindari yang haram. Maka anak-anak kita saya khawatir masuk yang haram tadi. Harta yang kita nggak tahu subahat, nggak tahu asal usulnya kita bawa ke rumah kita kasih makan. Itu yang menjadikan anak-anak kita begitu. Makanya orang tua kita dulu mendingan dia jadi kuli deh, keluar keringat dapat sedikit tapi anaknya bisa makan, dibanding dia cuma duduk tanda tangan doang tapi dari hasil yang subahat, dari hasil yang haram. Makanya doanya nggak kabul. Makanya kita jadi orang tua, bagaimana caranya doa kita kabul? Semua catatan dari saya punya guru, jaga lisan sama jaga kita punya makan yang masuk ke dalam perut kita. Selamatnya kita ada jaganya kita punya lisan. Dan yang terakhir Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari 3 tulisan dan hadis Nabi di dalam kitab Jamil Sagir, jadikan ini asar di rumah kita. Jadikan bekas di rumah kita. Biar anak-anak kita tahu, yang tadinya sering baca Quran jangan diberhentiin Bapak Ibu, jangan berhenti baca Quran, baca. Nawiru buyutakum fi qiraatil Quran. Terangin rumah kita membacaan Al-Quran. Walaupun kita semua bisa baca Yasin, tutup, nggak kenapa. Ya. Besoknya nanti zuhur baca lagi wal Qur'anil Hakim, tutup. Kemudian kita baca Al-Quran ini dibaca. Nanti asar misalnya innaka laminal mursalin, tutup. Nanti Al-Quran bawa kita untuk baca di seutuhnya. Begitu nggak tuh? Setuju nggak? Setuju, karena itu yang saya pelajarin dari saya bisa baca Al-Quran sampai hari ini.
Awalnya kita hanya baca satu ayat, akhirnya Al-Quran menuntun kita untuk baca satu Al-Quran. Insya Allah. Maka kita berharap sama Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah selamat kita semuanya. Keluarga kita jadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Istri kita jadi istri yang salehah. Kita jadi suami yang saleh, yang punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Datang kepada Nabi Muhammad, bawa tanggung jawab di hadapan Nabi Muhammad. Ditambahkan ilmunya di kita, ilmu Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita berharap Allah Subhanahu Wa Taala, Allah terima segala ibadah kita dalam bulan Ramadan. Allah terima maaf kita kepada saudara kita semuanya. Jadikan kita, keluarga kita penuh dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Rumah kita rumah penuh rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mendapatkan pandangan rahmat, barakah, inayah wal hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita berharap sama Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah tuntun kita selalu dalam kalimat la ilaha illallah, dan Allah bimbing selalu kita punya lisan untuk salawat pada Nabi wa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah nawayna wa ayakum binanil qabul wa tamimil kusul wa ma'mul wa binyanil munuh wal futuh wal rusuh salah hijazil wa ruh wa tabatal rasul wa hajatina wa yuqbalu da'watina wa yasru sadruna fid din wa dunya wal akhirah wa hadrin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbifil lana wa liwalidayna amin. Karena bau baksonya udah nyanter ke kuping ke hidung saya, jadi walaupun minggul. Wassalamualaikum warahmatullahi Para bapak-bapak harap duduk kembali di tempat semula sambil menikmati hidangan nantinya. Tapi sebelum duduk kita foto bersama dulu, bersama-sama. Nanti setelah bersalam-salaman, alhamdulillah, mudah-mudahan melalui jabat tangan yang ada kita eratkan dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bekasi berani. 1, 2, 3. Ya, tangannya kasih berani. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu. Itu acara terakhir kita di penghujung acara. Ya. Abang dulu nih.